Hai semuanya. Pernah merasa hidup ini melelahkan bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena pikiran kita terlalu ribut. Kita sering merasa sudah berpikir rasional, padahal diam-diam pikiran kita dikendalikan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Di titik inilah, stoikisme hadir bukan sebagai filsafat kuno yang berat, tapi sebagai kebenaran sederhana yang kalau benar-benar dipahami, bisa mengubah cara kita memandang hidup, emosi, kegagalan, bahkan diri kita sendiri. Kita hidup di zaman di mana informasi berlimpah, opini berseliweran, dan tuntutan datang dari segala arah. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup akan baik-baik saja kalau semua berjalan sesuai rencana, kalau orang lain bersikap adil, kalau usaha selalu dibalas hasil, dan kalau dunia mengikuti standar yang kita anggap benar. Masalahnya, hidup jarang sekali patuh pada keinginan kita. Disinilah stoikisme memulai pembicaraannya, bukan dengan janji hidup bebas masalah, tapi dengan kejujuran yang kadang terasa pahit namun membebaskan. Stoikisme mengajak kita melihat satu kebenaran mendasar, bukan kejadian yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap kejadian itulah yang melukai pikiran. Banyak dari kita marah bukan karena peristiwa itu sendiri, tapi karena cerita yang kita bangun di kepala tentang peristiwa tersebut. Kita kecewa bukan karena gagal, tapi karena kita menuntut hasil tertentu dari sesuatu yang sejak awal tidak pernah kita kendalikan sepenuhnya. Ketika kita mulai memahami ini, perlahan kita sadar bahwa energi kita selama ini habis untuk melawan kenyataan, bukan untuk hidup di dalamnya. Stoikisme tidak meminta kita menjadi dingin atau tidak peduli, tapi mengajak kita jujur tentang batas kendali kita. Ada hal-hal yang bisa kita atur, seperti sikap, respon, dan pilihan kita. Dan ada juga hal-hal yang tidak bisa kita atur, seperti opini orang, masa lalu, cuaca, atau hasil akhir dari banyak usaha. Ketika dua wilayah ini tercampur, hidup terasa berat. Tapi ketika kita belajar memisahkannya, ada ruang lega di dalam pikiran. Kita tidak lagi merasa harus memenangkan segalanya untuk merasa berharga. Kita mulai memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh tepuk tangan, pengakuan, atau validasi luar. Nilai diri tumbuh dari bagaimana kita bersikap saat keadaan tidak ideal. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari hidup tanpa masalah, tapi dari pikiran yang tidak bergantung pada hal-hal yang rapuh. Banyak dari kita takut kehilangan, padahal yang sebenarnya kita takutkan adalah perasaan tidak siap menerima kehilangan. Stoikisme mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki bersifat sementara, termasuk tubuh, status, dan hubungan. Ini bukan ajaran pesimis, tapi latihan kesadaran agar kita tidak menggenggam sesuatu seolah itu milik abadi. Ketika kita sadar bahwa semua bisa pergi kapan saja, kita justru belajar hadir sepenuhnya saat sesuatu masih ada. Kita menghargai tanpa melekat, mencintai tanpa menuntut, dan berusaha tanpa menggantungkan harga diri pada hasil. Di titik ini, pikiran mulai berubah. Kita tidak lagi hidup untuk mengontrol dunia, tapi untuk mengelola diri sendiri di tengah dunia yang tidak bisa diprediksi. Kebenaran stoik berikutnya yang sering sulit diterima adalah gagasan bahwa penderitaan seringkali berasal dari ekspektasi, bukan dari kenyataan itu sendiri. Kita terbiasa membuat gambaran ideal tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, bagaimana orang seharusnya memperlakukan kita, dan bagaimana usaha seharusnya berbuah. Ketika realita tidak sesuai skenario, kita merasa dikhianati oleh hidup. Stoikisme mengajak kita berhenti bernegosiasi dengan kenyataan. Kenyataan tidak punya kewajiban memenuhi harapan kita. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan sikap agar tetap selaras dengan nilai yang kita pilih. Banyak dari kita merasa lelah bukan karena bekerja terlalu keras, tapi karena berharap terlalu banyak pada hal yang tidak bisa dijamin. Kita berharap orang selalu mengerti, padahal setiap orang membawa luka dan sudut pandangnya sendiri. Kita berharap hidup adil, padahal hidup tidak mengenal konsep adil atau tidak adil. Hidup hanya terjadi. Saat kita berhenti menuntut dunia agar sesuai keinginan kita, beban mental perlahan berkurang. Ini bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, tapi kita berusaha tanpa drama batin yang berlebihan. Stoikisme mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan tentang menaklukkan dunia, tapi menaklukkan reaksi impulsif dalam diri. Kita bisa kehilangan pekerjaan tanpa kehilangan martabat. Kita bisa gagal tanpa menganggap diri tidak berguna. Kita bisa ditolak tanpa menganggap diri tidak layak. Semua itu bergantung pada cerita yang kita pilih untuk dipercayai. Banyak dari kita hidup seolah setiap kesalahan adalah vonis seumur hidup, padahal stoikisme melihat kesalahan sebagai bagian dari proses menjadi manusia. Yang penting bukan seberapa sering kita jatuh, tapi bagaimana kita bangkit tanpa membenci diri sendiri. Stoikisme juga menantang gagasan bahwa kebahagiaan harus ditunda sampai semua masalah selesai. Kalau kita menunggu hidup sempurna untuk merasa tenang, kita akan menunggu selamanya. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bisa dilatih bahkan di tengah kekacauan,
dengan cara mengalihkan fokus dari hal-hal di luar kendali ke hal-hal yang bisa kita perbaiki hari ini. Ini bisa sesederhana memilih untuk tidak membalas komentar kasar, memilih untuk tetap jujur meski tidak ada yang melihat, atau memilih untuk tetap berbuat baik meski dunia tidak selalu membalas dengan kebaikan. Disinilah stoikisme terasa sangat membumi. Ia tidak meminta kita menjadi pahlawan besar, tapi menjadi manusia yang konsisten dengan nilai yang kita yakini, bahkan saat tidak ada sorotan. Salah satu kebenaran stoik yang paling mengubah cara pandang adalah pemahaman tentang emosi. Banyak dari kita mengira emosi datang dari luar, seolah orang lain punya remote control atas perasaan kita. Stoikisme membalik asumsi ini dengan mengatakan bahwa emosi muncul dari penilaian kita sendiri. Marah, kecewa, iri, atau takut bukanlah sesuatu yang otomatis, tapi hasil dari cara kita menafsirkan situasi. Ini bukan berarti emosi itu salah atau harus ditekan, tapi emosi perlu dipahami. Ketika kita merasa tersinggung, stoikisme mengajak kita bertanya, penilaian apa yang sedang kita buat? Apakah kita menganggap pendapat orang lain sebagai kebenaran mutlak? Apakah kita mengikat harga diri pada pengakuan eksternal? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kita tidak lagi menjadi korban emosi, tapi pengamatnya. Stoikisme juga mengajarkan bahwa tidak semua dorongan perlu diikuti. Tidak semua dorongan harus dieksekusi. Di dunia yang mendorong reaksi cepat, stoikisme justru menekankan jeda. Jeda antara stimulus dan respon adalah ruang kebebasan kita. Di ruang itulah kita memilih apakah akan bereaksi atau bersikap. Banyak konflik membesar bukan karena masalahnya besar, tapi karena respon kita berlebihan. Stoikisme membantu kita memperkecil drama dengan memperbesar kesadaran. Kebenaran lain yang sering mengganggu ego adalah gagasan bahwa kita tidak sepenting yang kita kira di mata dunia. Ini terdengar merendahkan, tapi justru membebaskan. Ketika kita berhenti menganggap diri sebagai pusat segalanya, tekanan untuk selalu benar, selalu berhasil, dan selalu terlihat hebat mulai mengendur. Kita bisa melakukan hal baik tanpa perlu diakui. Kita bisa belajar tanpa takut terlihat bodoh. Kita bisa berubah tanpa harus menjelaskan ke semua orang. Stoikisme juga menekankan pentingnya hidup selaras dengan kebajikan, bukan dengan hasil. Dunia bisa mengambil banyak hal dari kita, tapi tidak bisa mengambil pilihan kita untuk tetap jujur, adil, dan berintegritas. Ini adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dirampas. Ketika kita mengukur hidup dari karakter, bukan pencapaian, hidup terasa lebih stabil. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh pujian atau hinaan. Kita berdiri di atas nilai yang kita pilih sendiri. Di titik ini, hidup mungkin tidak selalu nyaman, tapi lebih kokoh. Kita tidak lagi mudah runtuh hanya karena satu komentar, satu kegagalan, atau satu penolakan. Pikiran kita mulai berubah dari reaktif menjadi reflektif, dari impulsif menjadi sadar. Pada akhirnya, kebenaran stoik yang paling dalam adalah tentang penerimaan terhadap kefanaan. Segala sesuatu berubah, menua, dan berakhir, termasuk kita. Banyak orang menghindari pemikiran ini karena dianggap menakutkan. Padahal, stoikisme justru melihatnya sebagai sumber kejernihan. Ketika kita sadar waktu terbatas, kita lebih berhati-hati memilih apa yang layak dipikirkan, diperjuangkan, dan dipermasalahkan. Kita tidak lagi membuang energi untuk hal remeh yang tidak akan berarti dalam jangka panjang. Kita belajar memaafkan lebih cepat, melepaskan lebih ringan, dan hadir lebih penuh. Stoikisme tidak mengajarkan untuk hidup tanpa rasa sakit, tapi untuk hidup tanpa ilusi. Ilusi bahwa hidup harus selalu nyaman, bahwa orang harus selalu adil, dan bahwa kita bisa mengontrol segalanya. Ketika ilusi itu runtuh, yang tersisa adalah kenyataan apa adanya, dan di sanalah ketenangan sejati bisa tumbuh. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari penderitaan, tapi tentang membangun ketangguhan batin agar penderitaan tidak menghancurkan kita. Kita bisa sedih tanpa tenggelam, marah tanpa merusak, dan gagal tanpa menyerah pada keputusasaan. Stoikisme tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tapi menawarkan kedewasaan emosional yang langka di zaman serba cepat. Ini adalah proses seumur hidup, bukan teknik sekali pakai. Setiap hari kita akan diuji oleh hal-hal kecil, kemacetan, kritik, keterlambatan, kesalahpahaman, dan dari situlah latihan sebenarnya dimulai. Bukan di buku, tapi di keseharian. Ketika kita mulai mempraktikkan kebenaran-kebenaran ini, pikiran perlahan berubah. Kita tidak lagi merasa harus memenangkan semua perdebatan untuk merasa benar. Kita tidak lagi mengejar validasi untuk merasa cukup. Kita tidak lagi takut sendirian karena kita berdamai dengan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan pikiran yang terlatih menghadapi masalah. Dan ketika pikiran berubah, cara kita melihat dunia ikut berubah. Dunia yang sama, tapi kita yang berbeda. Lebih tenang, lebih sadar, dan lebih siap menerima hidup apa adanya tanpa kehilangan arah. Disitulah stoikisme berhenti menjadi filsafat dan mulai menjadi cara hidup. Banyak dari kita tanpa sadar hidup dalam mode bertahan, bukan mode sadar.
Kita bangun pagi dengan pikiran sudah dipenuhi kekhawatiran tentang hal-hal yang belum tentu terjadi, lalu menjalani hari sambil bereaksi terhadap apapun yang muncul, seolah hidup adalah serangkaian serangan yang harus dihindari. Stoikisme mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang kita lindungi? Ego, rasa aman palsu, atau citra diri di mata orang lain? Salah satu kebenaran stoik yang jarang dibahas secara jujur adalah bahwa sebagian besar kecemasan kita bukan berasal dari kenyataan, tapi dari imajinasi tentang masa depan. Kita menderita karena kemungkinan, bukan karena fakta. Pikiran kita sibuk memutar skenario terburuk, lalu tubuh bereaksi seolah skenario itu sudah terjadi. Stoikisme tidak menyuruh kita berhenti berpikir, tapi mengajak kita mendisiplinkan pikiran agar tidak liar. Ketika kita menyadari bahwa masa depan belum terjadi dan masa lalu sudah berlalu, satu-satunya ruang nyata adalah saat ini. Banyak orang kehilangan ketenangan bukan karena hidupnya berat, tapi karena pikirannya tidak pernah berada di tempat yang sama dengan tubuhnya. Stoikisme mengembalikan kita ke momen sekarang, bukan dengan mantra kosong, tapi dengan logika sederhana bahwa hanya di saat inilah kita bisa bertindak. Kita tidak bisa memperbaiki kemarin dan tidak bisa mengontrol besok. Tapi kita bisa memilih sikap hari ini. Kebenaran ini terlihat sederhana, tapi sulit dipraktikkan, karena kita terbiasa melarikan diri ke penyesalan atau kekhawatiran. Stoikisme mengajarkan bahwa perhatian adalah aset berharga. Kemana perhatian kita pergi, kesanalah energi kita mengalir. Jika perhatian terus-menerus kita habiskan untuk hal di luar kendali, hidup akan terasa bocor. Kita lelah bukan karena kurang kuat, tapi karena energi kita tersebar ke terlalu banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Ketika kita mulai menarik kembali perhatian ke apa yang bisa kita lakukan sekarang, hidup terasa lebih terkendali. Bukan karena dunia menjadi jinak, tapi karena kita tidak lagi menyerahkan kendali batin ke sembarang hal. Stoikisme juga menantang kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan adalah sumber penderitaan yang sering dianggap normal. Kita melihat potongan hidup orang lain dan menganggapnya sebagai gambaran utuh, lalu merasa tertinggal. Stoikisme mengingatkan bahwa setiap orang memiliki lintasan hidup berbeda, dengan beban dan ujian yang tidak selalu terlihat. Mengukur diri dengan standar orang lain sama saja dengan mengabaikan konteks hidup sendiri. Ketika kita berhenti membandingkan, kita mulai melihat progres pribadi yang selama ini terlewat. Kita mungkin belum sampai tujuan, tapi kita sudah bergerak. Dan bergerak dengan sadar jauh lebih berharga daripada diam sambil iri. Di titik ini, pikiran mulai berubah dari haus pembuktian menjadi fokus perbaikan diri. Kebenaran stoik lainnya yang sering mengganggu kenyamanan adalah pemahaman bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu bukan masalah. Kita tumbuh dengan dorongan untuk diterima, disukai, dan diakui, sampai lupa bahwa mencoba menyenangkan semua orang adalah resep pasti untuk kelelahan mental. Stoikisme mengajarkan bahwa opini orang lain berada di luar kendali kita. Kita bisa bersikap baik, jujur, dan tulus, tapi tetap saja ada yang salah paham, tidak suka, atau meremehkan. Ketika kita menggantungkan ketenangan pada penerimaan orang lain, kita menyerahkan kendali hidup ke sesuatu yang tidak stabil. Stoikisme membebaskan kita dari kebutuhan untuk selalu disukai dengan mengingatkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh suara terbanyak. Kita bisa hidup dengan integritas tanpa harus mendapat persetujuan semua orang. Ini bukan ajakan untuk menjadi keras kepala atau acuh, tapi untuk realistis. Kita mendengarkan kritik yang membangun, tapi tidak membiarkan hinaan merusak harga diri. Kita terbuka terhadap masukan, tapi tidak kehilangan arah hanya karena komentar. Kebenaran ini membuat hidup lebih ringan. Kita tidak lagi mengedit diri berlebihan demi citra. Kita tidak lagi menahan pendapat hanya karena takut ditolak. Kita berbicara dan bertindak sesuai nilai, bukan demi tepuk tangan. Stoikisme juga mengajarkan bahwa rasa sakit emosional seringkali diperparah oleh resistensi kita sendiri. Kita menolak perasaan tidak nyaman, lalu perasaan itu justru semakin kuat. Stoikisme mengajak kita menerima emosi sebagai sinyal, bukan musuh. Sedih memberitahu bahwa ada kehilangan. Marah memberitahu bahwa ada batas yang dilanggar. Takut memberitahu bahwa ada resiko. Emosi bukan untuk dituruti, tapi dipahami. Ketika kita berhenti melawan perasaan dan mulai mengamatinya, intensitasnya seringkali menurun dengan sendirinya. Kita tidak perlu menjadi batu untuk menjadi kuat. Kekuatan stoik bukan ketiadaan emosi, tapi kemampuan mengelola emosi tanpa dikuasai olehnya. Ini membuat kita lebih manusiawi, bukan lebih dingin. Stoikisme juga menanamkan kesadaran bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang memilih rasa sakit yang bermakna. Ada rasa sakit karena disiplin, dan ada rasa sakit karena penyesalan. Ada rasa sakit karena berani jujur, dan ada rasa sakit karena hidup dalam kepura-puraan. Stoikisme mengajak kita memilih penderitaan yang membentuk, bukan yang menghancurkan.
Ketika kita mulai melihat rasa tidak nyaman sebagai bagian dari pertumbuhan, kita tidak lagi terlalu takut gagal atau ditolak. Kita tahu bahwa setiap proses punya harga, dan kita memilih membayarnya dengan sadar. Salah satu kebenaran stoik yang paling relevan di zaman sekarang adalah tentang kesederhanaan. Dunia modern mendorong kita untuk terus menambah, memiliki, dan mengejar lebih, seolah kebahagiaan ada di satu pencapaian lagi. Stoikisme justru mengajarkan bahwa banyak penderitaan datang dari keinginan yang tidak perlu. Semakin banyak yang kita anggap perlu, semakin banyak yang bisa kita takutkan kehilangannya. Stoikisme tidak menolak kenyamanan, tapi mengingatkan agar kita tidak bergantung padanya. Ketika kita terlalu bergantung pada kondisi ideal untuk merasa baik, sedikit saja gangguan bisa merusak ketenangan. Stoikisme melatih ketangguhan dengan cara mengurangi ketergantungan, bukan dengan menambah perlindungan. Kita belajar merasa cukup dengan yang ada, tanpa harus memusuhi keinginan untuk berkembang. Ini adalah keseimbangan yang halus. Kita tetap berusaha, tapi tidak hancur ketika hasil tidak sesuai harapan. Kita menikmati pencapaian, tapi tidak menjadikannya sumber identitas. Kebenaran ini mengubah cara kita memandang sukses. Sukses tidak lagi hanya soal hasil luar, tapi tentang konsistensi batin. Apakah kita tetap jujur saat ada kesempatan curang? Apakah kita tetap rendah hati saat dipuji? Apakah kita tetap berusaha saat tidak ada yang menyemangati? Stoikisme menilai hidup dari kualitas karakter, bukan dari statistik. Ini membuat hidup lebih stabil, karena karakter tidak mudah goyah oleh fluktuasi eksternal. Stoikisme juga mengajarkan bahwa waktu adalah sumber daya paling berharga. Banyak dari kita membuang waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal kecil yang tidak sepadan dengan perhatian kita. Ketika kita sadar bahwa waktu terbatas, kita menjadi lebih selektif dalam memilih konflik, drama, dan ambisi. Kita mulai bertanya, apakah ini layak menyita energi batin? Apakah ini akan berarti dalam 5 tahun ke depan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membuat hidup kaku, tapi untuk membuat hidup lebih sadar. Kita berhenti terjebak dalam pertengkaran ego yang tidak membawa kemana-mana. Kita berhenti mengejar pembuktian yang tidak memberi makna. Stoikisme mengajak kita hidup dengan niat, bukan sekadar reaksi. Ketika kita hidup dengan niat, bahkan hal kecil terasa bermakna. Rutinitas tidak lagi terasa hampa, karena kita tahu mengapa kita melakukannya. Kita tidak lagi menunggu momen besar untuk merasa hidup. Kita hadir di keseharian dengan kesadaran penuh. Di ujung semua kebenaran stoik ini ada satu benang merah yang menyatukan semuanya, yaitu tanggung jawab pribadi atas pikiran dan sikap kita sendiri. Ini mungkin terdengar berat, tapi justru di sanalah letak kebebasannya. Ketika kita berhenti menyalahkan keadaan, orang lain, atau masa lalu atas kondisi batin kita mengambil kembali kendali hidup. Stoikisme tidak menyangkal bahwa hidup bisa kejam, tidak adil, dan menyakitkan. Tapi stoikisme menolak gagasan bahwa semua itu harus menghancurkan kita. Kita mungkin tidak memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu memilih bagaimana menyikapinya. Pilihan ini mungkin tidak mengubah dunia, tapi mengubah dunia batin kita, dan itu sudah cukup untuk mengubah kualitas hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan hadiah, tapi latihan. Seperti otot, pikiran perlu dilatih menghadapi tekanan. Setiap gangguan adalah kesempatan latihan. Setiap kekecewaan adalah ujian perspektif. Setiap kesulitan adalah undangan untuk memperkuat karakter. Ketika kita melihat hidup dengan cara ini, kita tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi pada kita? Tapi apa yang bisa kita pelajari dari ini? Pertanyaan ini menggeser posisi kita dari korban menjadi pelaku. Kita tidak lagi pasif menunggu keadaan membaik, tapi aktif membaik di tengah keadaan. Stoikisme juga mengingatkan bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa konflik, tapi hidup yang selaras dengan nilai. Kita mungkin tidak selalu bahagia, tapi kita bisa tetap bermakna. Kita mungkin tidak selalu nyaman, tapi kita bisa tetap utuh. Pada akhirnya, kebenaran stoik yang mengubah pikiran bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Sadar akan batas kendali, sadar akan kefanaan, sadar akan nilai yang kita pegang, dan sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memilih sikap yang lebih bijak. Ketika kesadaran ini tumbuh, kita tidak lagi hidup secara otomatis. Kita hidup dengan pilihan. Dan disitulah perubahan sebenarnya terjadi. Bukan di dunia luar, tapi di dalam cara kita memandang, menilai, dan menjalani hidup itu sendiri.
Ada satu kebenaran stoik yang sering terasa tidak nyaman karena ia memotong langsung ke akar kebiasaan kita sehari-hari, yaitu kenyataan bahwa banyak masalah hidup sebenarnya diperbesar oleh pikiran yang terlalu reaktif. Kita hidup di dunia yang mendorong respons cepat, opini instan, dan reaksi emosional seketika. Setiap notifikasi terasa mendesak, setiap komentar terasa personal, dan setiap perbedaan pendapat seolah ancaman. Stoikisme justru mengajarkan nilai dari keterlambatan dalam merespons. Bukan lambat dalam bertindak, tapi lambat dalam bereaksi secara emosional. Di antara apa yang terjadi dan bagaimana kita menanggapinya, selalu ada ruang kecil. Ruang ini sering diabaikan, padahal di sanalah kebebasan kita berada. Banyak penyesalan lahir bukan karena keputusan besar, tapi karena reaksi kecil yang tidak disaring. Kata-kata yang terucap saat emosi memuncak, tindakan impulsif yang dilakukan demi meluapkan perasaan sesaat, atau sikap defensif yang sebenarnya tidak perlu. Stoikisme melatih kita untuk menghargai ruang jeda ini. Bukan untuk mematikan perasaan, tapi untuk memberi waktu agar akal sehat bisa ikut bicara. Ketika kita belajar menunda respons, kita mulai melihat bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi layak dibalas. Tidak semua ketidaknyamanan harus dihindari. Hidup terasa lebih ringan ketika kita tidak lagi merasa wajib bereaksi terhadap segalanya. Stoikisme juga mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti tidak peduli, tapi memilih dengan sadar apa yang pantas menyita energi batin. Banyak konflik mereda dengan sendirinya ketika kita berhenti memberi makan emosi negatif. Ini bukan kelemahan, tapi kecerdasan emosional. Kita tidak kehilangan harga diri hanya karena memilih diam. Justru seringkali kita menjaga martabat dengan tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak sepadan. Kebenaran ini mengubah cara kita melihat kekuatan. Kekuatan bukan tentang suara paling keras atau reaksi paling cepat, tapi tentang kendali diri saat emosi memuncak. Dalam dunia yang ribut, ketenangan menjadi bentuk perlawanan paling elegan. Kebenaran stoik berikutnya menyentuh cara kita memaknai penderitaan. Banyak dari kita menganggap penderitaan sebagai tanda bahwa hidup sedang salah arah, seolah hidup yang benar seharusnya bebas dari rasa sakit. Stoikisme membongkar asumsi ini dengan tegas. Penderitaan bukan anomali, tapi bagian dari pengalaman manusia. Yang membuat penderitaan terasa menghancurkan bukan keberadaannya, tapi sikap kita terhadapnya. Ketika kita menganggap penderitaan sebagai musuh yang harus segera dihilangkan, kita justru menambah lapisan stres di atas rasa sakit itu sendiri. Stoikisme mengajak kita melihat penderitaan sebagai guru yang keras tapi jujur. Ia mengungkap batas, kelemahan, dan nilai yang sebenarnya kita pegang. Di tengah kesulitan, topeng sering jatuh. Kita melihat apa yang benar-benar penting dan apa yang selama ini hanya distraksi. Stoikisme tidak mengagungkan penderitaan, tapi mengajak kita memanfaatkannya. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk melatih ketangguhan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Ketika kita berhenti bertanya kapan ini akan berakhir, dan mulai bertanya bagaimana kita bersikap selama ini berlangsung, perspektif berubah. Kita tidak lagi merasa hidup sedang menghukum kita, tapi sedang melatih kita. Latihan ini tidak selalu menyenangkan, tapi membentuk. Stoikisme juga mengingatkan bahwa banyak penderitaan berasal dari penolakan kita terhadap kenyataan. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana, padahal kenyataan sering menyimpang. Ketika kita menerima bahwa hidup tidak berhutang kenyamanan pada kita, kita berhenti merasa dikhianati setiap kali sesuatu tidak berjalan mulus. Penerimaan ini bukan sikap menyerah, tapi fondasi mental yang kuat. Dari penerimaan, lahir tindakan yang lebih jernih. Kita tidak lagi melawan kenyataan dengan emosi, tapi menanggapinya dengan strategi. Hidup tetap menantang, tapi tidak lagi terasa kejam. Ada perbedaan besar antara hidup yang sulit dan hidup yang terasa tidak adil. Stoikisme membantu kita bergerak dari yang kedua ke yang pertama. Stoikisme juga membawa kebenaran penting tentang hubungan kita dengan orang lain. Banyak konflik sosial muncul karena kita berharap orang lain berpikir, bersikap, dan bereaksi seperti kita. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kita merasa kecewa, marah, atau dikhianati. Stoikisme mengingatkan bahwa setiap orang bertindak berdasarkan pemahaman, pengalaman, dan luka mereka sendiri. Ketika seseorang bersikap menyebalkan, tidak adil, atau egois, itu lebih banyak berbicara tentang kondisi batin mereka daripada nilai diri kita.
Kebenaran ini mengubah cara kita memandang konflik. Kita tidak lagi langsung mengambil sikap personal. Kita belajar memberi jarak antara perilaku orang lain dan harga diri kita. Ini bukan berarti membenarkan perilaku buruk, tapi menolak membiarkannya merusak kedamaian batin. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas tindakan orang lain, tapi bertanggung jawab atas respons kita sendiri. Kita bisa menetapkan batas tanpa kebencian. Kita bisa tegas tanpa kasar. Kita bisa menjauh tanpa dendam. Hubungan menjadi lebih sehat ketika kita berhenti menuntut orang lain memenuhi kebutuhan emosional yang seharusnya kita kelola sendiri. Stoikisme juga menekankan pentingnya empati rasional. Kita memahami bahwa orang berbuat buruk bukan karena mereka jahat secara sadar, tapi karena ketidaktahuan atau kelemahan. Pemahaman ini melunakkan hati tanpa melemahkan prinsip. Kita tidak lagi mudah tersulut, karena kita tidak lagi terkejut oleh ketidaksempurnaan manusia. Dunia terasa lebih masuk akal ketika kita menerima bahwa tidak semua orang akan dewasa, adil, atau bijak. Stoikisme tidak membuat kita sinis, tapi realistis. Dari realisme ini lahir ketenangan. Kita berhenti berharap terlalu tinggi pada manusia dan mulai berharap lebih pada kemampuan diri untuk bersikap benar di tengah ketidaksempurnaan. Di penghujung semua ajaran ini, Stoikisme membawa kita pada kebenaran yang sederhana namun mendalam, bahwa hidup yang baik bukan hidup yang bebas dari masalah, tapi hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh. Banyak dari kita hidup dalam autopilot, mengikuti kebiasaan, emosi, dan pola lama tanpa pernah benar-benar memilih. Stoikisme mengajak kita hidup dengan niat. Setiap hari adalah kesempatan untuk memilih sikap, bukan sekadar bereaksi. Kita mungkin tidak bisa memilih kondisi awal, tapi kita selalu bisa memilih arah. Arah ini ditentukan oleh nilai yang kita pegang, bukan oleh suasana hati sesaat. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter dibentuk dalam hal-hal kecil yang konsisten. Cara kita menghadapi keterlambatan, kritik, kegagalan kecil, dan ketidaknyamanan sehari-hari lebih menentukan kualitas hidup daripada momen besar yang jarang terjadi. Ketika kita melatih pikiran untuk tetap jernih di tengah hal kecil, kita lebih siap menghadapi badai besar. Hidup terasa lebih stabil bukan karena masalah berkurang, tapi karena fondasi batin menguat. Stoikisme tidak menjanjikan hidup mudah, tapi hidup yang kokoh. Kita mungkin tetap lelah, tapi tidak hancur. Kita mungkin tetap kecewa, tapi tidak putus asa. Kita mungkin tetap sedih, tapi tidak kehilangan arah. Disinilah Stoikisme benar-benar mengubah pikiran, bukan dengan teori rumit, tapi dengan cara pandang yang jujur dan membumi. Kita berhenti mengejar kendali palsu, dan mulai membangun kendali sejati atas diri sendiri. Kita tidak lagi berharap dunia berubah agar kita tenang, tapi melatih diri agar tetap tenang meski dunia berubah. Dan ketika pikiran berubah seperti ini, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditanggung, tapi sebagai perjalanan yang bisa dijalani dengan kepala tegak, hati lebih ringan, dan kesadaran penuh atas apa yang benar-benar penting.